Ini saya ngucapin terima kasih banget, saya dikasih di WhatsApp nih soal Mas Taki. Mungkin juga banyak pemirsa yang udah ada yang tahu, tapi ada juga, iya kayak pernah lu inget ya Mas Taki ini sopo gitu loh Pak ya. Nih sukses di usia muda Pak Ustadz ya. Ini tapi dulu inget gak, ayo saya dapat info juga nih. Dulu pernah nge-tweet nulis apa ayo yang menjadi itu bisa jadi evaluasi atau flashbacknya Mas Taki. Di balik suatu kesuksesan pasti ada perjuangan. Ya kan? Dulu masa kecil saya hidup susah. Mungkin orang lihat sekarang itu apa yang sekarang saya rasakan. Tapi orang nggak tahu di belakang perjuangan saya dulu di masa kecil. Saya berempat saudara dan saya anak pertama yang betul-betul merasakan perjuangan orang tua waktu itu. Saya pernah, bukan pernah, bahkan hampir setiap hari makan satu piring itu untuk adik saya bertiga, berempat satu piring. Itu dengan lauknya cuman pakai minyak goreng, Ustaz. Minyak goreng bekas, kemudian dimasukin ke nasi, dicampur dengan garam, digumpul-gumpul sama orang tua saya dan disuapin. Itu makan begitu? Makan seperti itu. Dan itu ganti-gantian disuapin sama bapak saya. Dan saya juga pernah yang namanya, bukan pernah juga, tapi setiap hari ketika saya masih TK, itu bapak saya nggak punya kendaraan, pinjam sepeda sama tetangga, dianterin ke sekolahan, itu sepatu saya selalu masuk ke rantai sepeda tersebut. Sobek, dijahit lagi. Setiap hari sobek, jahit terus sampai benar-benar sudah jelek banget sepatu tersebut. Iya. Dan bapak saya juga pernah jualan koran di lampu merah. Dan perjuangan hidup itulah yang membuat saya sebagai anak pertama mempunyai mental yang mungkin sudah terdidik dari kecil. Iya. Dan ketika saya kecil, saya ditanya sama orang tua, "Abang nanti besar mau jadi apa?" Saya bilang sama orang tua, "Abang pengen jadi seorang penghafal Quran, seorang dai, tapi juga seorang pengusaha." Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah, Allah mempertemukan saya. Bukan maksudnya dengan satu usaha yang betul-betul, oh ini ternyata passion saya. Iya. Yaitu ada namanya usaha kesehatan. Iya. Jadi usaha kesehatan ini sektor utama bisnis saya sekarang. Iya. Travel, kemudian fashion, makanan, itu adalah usaha-usaha saya yang lain. Iya. Nah alhamdulillah selama 3 tahun ini saya berjuang survive untuk berdagang di usaha kesehatan. Dan itu ternyata di masa pandemi yang qadarullah mungkin usaha-usaha lain banyak yang turun, tapi ini malah naik. Saya jadi ingat lagunya Umi Rama. Yang mana? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Kok bisa begitu? Berjuang sekuat tenaga. Aduh. Namun apabila semua itu harus pula disertai doa. Inilah yang disebut usaha, ikhtiar, doa, bertawakal. Jadi Dan satu. tidak ada usaha, tidak ada niaga yang tidak ada tantangannya. Betul. Berani hidup, berani berjuang. Berani berjuang, siap berkorban. Tidak mau berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, jangan hidup. Tidak mau hidup, mati mako. Mati aja mendingan. Mati. Maka yang perlu sebenarnya kita gali, pasti ada resep, Bos. Usia 25 tahun, sudah mempekerjakan puluhan orang, sudah buka usaha beberapa unit, alhamdulillah. Justru yang menjadi buat kita tahu dan dibagikan ke kita semua ini adalah apa kiat-kiatnya. Pasti ada rahasia, bukan rahasia ilahi. Oh itu sinetron beda, FTV. Ini apa itu? Rahasia di balik kesuksesan. Kira-kira apa itu? Apa? Pasti adalah yang mungkin pikir-pikir, oh ini bisa berubah keluarga, kehidupan gitu, Taki. Yang paling saya ingat mungkin inilah salah satu keberkahan dan kemuliaan Al-Quran. Karena orang tua saya pesan, apabila engkau mengejar akhirat maka dunia akan ikut dengan sendirinya. Saya nggak pernah kuliah di bidang manajemen bisnis, tapi seakan-akan Allah mengarahkan saya ke A, B, C, D. Dan itu menjadi titik usaha saya yang dari nol dan merangkak terus dengan izin Allah naik ke titik yang tinggi. Dan alhamdulillah, dalam bisnis kan memang ada naik turunnya. Di perusahaan yang saya jalankan sekarang, saya mencoba menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Karena kebetulan saya owner. Kan owner kan terserah mau gimana pun, semau-maunya dia gitu loh. Nah saya mencoba menerapkan nilai Islam di kantor itu. Setiap karyawan mau kerja jam 8,
itu saya kasih waktu selama 1 jam, setengah jamnya ngaji tilawah Al-Quran berjamaah. Ya. Minimal misalnya baca surah Al-Waqi'ah. Ya. Habis itu saya wajibkan semua karyawan untuk sholat duha, wajib. Minimal 2 rakaat. Semuanya wajib. Dan itu alhamdulillah terus berjalan selama hampir setahun. Dan mungkin itu yang membuat saya merasa, oh ini mungkin salah satu keberkahan atau pintu rezeki semakin dibuka lebar-lebar sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesuksesan Ketaki Malik ini, tadi juga berkali-kali menyebutkan bahwa peran keluarga, orang tua, artinya dia usaha segala macam tapi tidak takabur. Berdoa iya, usaha ikhtiar sudah, tapi peran doa dari mungkin orang tuanya juga sangat pengaruh banget kali ya, Pak Ustadz ya, kayak gitu-gitu ya. Ada tadi kalimat yang sangat menarik yang bisa menjadi catatan hidup bagi anak-anak ya. Kejar duniamu, tapi jangan lupa akhirat. Kau utamakan akhirat. Oke. Istilahnya dulu waktu kita masih kecil selalu dikasih istilah, kalau kau menanam padi di sawah, insya Allah akan tumbuh rumput. Padi, kalau rumput. Mas Riko ya. nanam padi, ya, akan tumbuh rumput. Oke. Tapi kalau kau tanam rumput, jangan mimpi akan tumbuh padi. Kenapa begitu? Artinya, kalau kau mengutamakan ngejar akhiratmu, insya Allah dunia ikut. Kalau kau kejar duniamu saja, jangan harap kau akan mendapatkan akhirat. Apa resepnya tadi? Diajarkan orang tuanya, dakwakan Quran. Jadi kau penghafal Quran. Itu Quran kan resep akhirat. Kesuksesan akhirat. Alhamdulillah. Akhirat tujuan utama, Allah kasih bonus sukses dunia. Bonus saja ini sukses dunia. Yang nanti yang lebih besar, sukses akhirat. Iya, bonusnya dunia. Jadi kiatnya macam-macam gitu ya. Kalau saya boleh tambahin dikit. Boleh. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam di zaman sahabat dulu, ada 3 passion yang Rasulullah ajarkan. Yang pertama ada namanya harta, kemudian yang kedua ada namanya ilmu, dan ketiga ada namanya tenaga. Nah 3-3 ini masing-masing para sahabat itu menguasain itu semua. Gak mungkin kita bisa berinfak, berzakat kalau kita nggak ada harta. Makanya Allah selalu menitipkan sebuah ayat, waqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Dan itu selalu berdampingan. Artinya 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Antara dakwah, antara kita bersyiar, dan juga antara bisnis kita, ekonomi kita tidak bisa dipisahkan. Maka 2 hal ini yang membuat saya sebagai seorang pengusaha dan santri betul-betul ingin mencoba melahirkan bibit-bibit para penghafal Quran dan juga sebagai seorang entrepreneur di Indonesia. Hebat banget ya. Allahu Akbar. Semua pasti ada perjuangannya. Ya.